pernyataan sikap Ketua BKM Masjid Amal Silaturahim Heriansa SAG, Ketua Harian 1 juga Wakil Ketua LMP Kota Medan Hardiman, Ketua DPW PIS Sumatera Utara Amrin Nasution, Ketua DPD PIS Kabupaten Deli Serdang Azari, dan Ketua Umum PUI Sumatera Utara Dr. Andes Indra Suheri MA menolak keras eksekusi atau penggusuran Masjid Amal Silaturahim yang beralamat di Jalan Timah Putih, Kelurahan Sukai Ramai 2, Kecamatan Medan Area Kota Medan, Sumatera Utara. Bahwa ada pihak yang akan mengambil alih masjid ini dengan cara paksa. Kami tidak bisa memastikan apakah dalam bentuk memagar, memutus akses umat, atau mungkin merusak bangunan, tapi yang jelas kami mendapatkan surat yang diajukan kepada pihak polisian sebagai pengamanan untuk mengambil alih masjid hari ini oleh pihak Perumnas di sebelah kita ini. Maka kemudian berita itu menyebar dan menimbulkan reaksi bahwa umat bergerak berbondong-bondong ke masjid ini untuk mempertahankan masjid ini. Prinsipnya adalah bahwa kita ingin tenang beribadah. Adanya masjid ini tidak menimbulkan kegaduhan apapun di lingkungan ini. Bahkan kita mengajak orang kepada kebaikan. Tapi herannya pihak Perumnas ini selalu menimbulkan isu-isu yang meresahkan. Lawan. Maka untuk itu kami ingin menegaskan sekali lagi bahwa ada upaya-upaya litigasi dan non-litigasi yang kita lakukan. Dan kita memastikan tidak ada alasan bagi pihak Perumnas untuk mengambil masjid, baik secara hukum nasional maupun secara hukum. Kota ini harus dibangun hanya tapi mentalnya. Salah satu lembaga pembangunan mental yang paling mudah didatangi oleh umat adalah masjid ini, insya Allah. Tapi prinsipnya bahwa kita ingin ketenangan dan kita tidak bermaksud melakukan huru-hara, keonaran macam-macam. Tapi kita ingatkan juga kepada pihak Perumnas sebagai orang beriman, melindungi masjid ini sama dengan melindungi agama secara keseluruhan. Maka kita tidak akan bersurut selangkah pun untuk mempertahankan masjid ini. Dan menurut kita, secara hukum syariat tidak terpenuhi upaya-upaya pihak-pihak tertentu untuk menguasai lahan ini. Tapi kalau kita berbicara kepada pihak Perumnas, mereka ini adalah badan usaha milik negara, kita ini anak bangsa juga. Kenapa hanya untuk mendapatkan hak beribadah saja, kita harus diusik dengan isu-isu yang panas seperti ini. Nanti kota ini jadi inkondusif, efeknya bisa kemana-mana, dan isu ini bawa isu SARA. Kita memasuki tahun politik, kita memerlukan stabilitas, gitu kan. Tapi kalau isu seperti ini diangkat, ini sungguh tidak bijak menurut kami. Kita bertekad akan membangun masjid ini semegah-megahnya, karena sikap mereka ini justru menimbulkan reaksi yang lebih bergelora kepada kita. Sekarang kita sedang membangun kamar mandi. Tapi kalau terus diusik seperti ini, dalam waktu dekat kita akan bangun masjid ini dengan semegah-megahnya. Jadi menurut Ustadz, Perumnas inilah penyebabnya sehingga masjid ini mau dirubuhkan. Ya, mereka dari ini kita hanya reaktif. Reaksi ini terjadi karena adanya surat yang beredar yang mereka masukkan ke pihak kepolisian bahwa mereka akan mengambil alih masjid ini terhitung jam 9 tadi. Kita tunggu, tapi alhamdulillah sampai sekarang mereka belum muncul. Kita tadi pagi sudah melakukan tablik di sini dan alhamdulillah ada Bapak Gubernur yang hadir. Kemudian walaupun beliau mengatakan saya sebagai umat Rasulullah, bukan kapasitas sebagai gubernur, tapi kehadiran beliau luar biasa memberi spirit kepada kami. Bahkan ada salah satu anggota DPD kita, Bapak Dedi Iskandar Batubara, pakai seragam DPD. Beliau sedang mau berangkat ke Jakarta, tapi karena ada isu ini, beliau sempatkan singgah di sini. Jadi kalau dengan kondisi seperti ini pun mereka masih mau memaksakan kehendak, mau perlawanan seperti apa yang mereka inginkan. Kita siap, itu saja. Kapan terjadinya di Pak? Surat itu tanggal 8 ya, 8 Februari dimasukkan ke pihak kepolisian, beredar sama kami sekitar 4 hari belakangan ini, dan ini yang kami respon dengan cara seperti ini. Ini semuanya datang tanpa dipaksa, tanpa disuruh, tanpa dibiayai, tapi dari sekian banyak problem di kota Medan ini, kenapa masjid dipermasalahkan?
Itu yang membuat kita miris gitu. Apa kurang lagi problem di Kota Medan ini? Gitu. Dengan siapa Pak? Bapak namanya siapa Pak? Saya Heriansa SAG, Sebagai Ketua BKM. Ketua BKM. Kami segenap Laskar Merah Putih Provinsi Sumatera Utara khususnya Medan siap mendukung dan membela masjid ini. Jangan dibongkar. Apapun ceritanya, kami siap membelanya sampai akhir hayat kami. Merdeka! Merdeka! Bapak di LMP sebagai apa Pak ya? Saya Ketua Harian 1, Wakil Ketua Kota Medan, Namanya Pak? Hardiman. Apa harapan Bapak terhadap pemerintah Pak ke depannya? Kalau pemerintah itu jangan istilahnya pilih kasih. Yang namanya umat Islam itu apalagi masjid yang akan dirobohkan. Di mana sisi tetap masjid yang diperkarakan. Tolong kepada pemerintah lebih bijak untuk menyikapi hal ini agar tidak menimbulkan kericuhan di mana-mana. Kami sebagai kader Laskar Merah Putih yang siap membela apabila masyarakat maupun umat yang tertindas, kami siap sebagai garda ke depan. Harapan kami dari Persatuan Islam Sumatera siap untuk membela masjid di garda terdepan. Siapapun yang akan merobohkan masjid, kami tidak takut untuk menghadapinya. Takbir! Semoga pemerintah agar memperhatikan masjid tempat beribadah umat muslim. Jangan sewenang-wenang untuk merobohkan masjid ini. Sedang siap jadi garda terdepan bersama DPW untuk menghempang oknum-oknum yang tidak senang dirinya Masjid Amal Rahim. Takbir! Pembongkaran masjid dengan dalih alasan hukum itu bukan yang pertama kali ini terjadi. Dalam catatan UI itu ada 13 masjid yang hancur dan kita tetap merangkul semua kelompok Islam untuk bersatu melawan konspirasi zolim ini, cuma dalam konteks penegakan hukum. Jadi tidak ada upaya-upaya perlawanan yang bersifat kekerasan, itu tidak. Nah, jadi terkait dengan masjid ini, bahwa masjid ini dipastikan adalah berstatus wakaf. Itu jelas sertifikatnya. Ya. Jadi wakaf ini mengacu kepada Undang-Undang Wakaf nomor 41 tahun 2004. Negara punya payung hukum melindungi harta wakaf. Bukan hanya rumah ibadahnya orang Islam. Semua rumah ibadah keyakinan agama lain dilindungi oleh negara. Bahwa harta wakaf tidak bisa di dalam pasal 41-nya itu coba nanti dicek, tapi diktumnya itu berbunyi harta wakaf itu tidak bisa ditukar gulingkan, tidak bisa diperjualbelikan, bahkan tidak bisa diwariskan, tidak bisa menjadi alat jaminan hibah untuk jaminan agunan ke bank untuk minjam duit dan seterusnya. Nah, jadi dan di situ dijelaskan harta wakaf itu hanya bisa ditukar bila mana untuk kepentingan umum, kepentingan negara. Apa contohnya? Ya misalnya pembangunan jembatan layang, pol, jalan-jalan gede. Contoh kasus Jalan Cemara, Masjid Al-Falah namanya. Nah itu kita juga yang turun, Aliansi Ormas Islam Pembela Masjid. Legowo kita. Karena itu ada fasilitas umum milik negara yang lebih besar manfaatnya, kita digeser bersedia. Masjid Al-Falah di Jalan Cemara. Kalau yang Jalan Cemara, yang lain-lainnya itu murni adalah kebaca. Orang nggak sekolah juga tahu kalau ini ada kepentingan bisnis. Jadi jangan dialih-alihkan dengan atas nama hukum. RUU-ETR juga itu tidak bisa diabaikan begitu saja kalau mau mengatasnamakan istibdal. Dalam tinjauan syariat oleh Majelis Ulama ada istilah istibdal, tukar menukar harta wakaf. Tidak bisa. Nah, tapi sayang seribu sayang, biasalah dari sejak Indonesia sebelum merdeka sekarang sampai kiamat, pola-pola pihak seberang itu adalah mengadu domba kita. Yang satu bagaikan belah bambu lah biasa, satu ditarik difasilitasi, satu dipijak-pijak, ini terlalu gak mau ini dibayar. Nah, ini dipijak-pijak, diopinikan sebagai radikal, teror, radikal, seterusnya. Padahal perjuangan yang boleh oleh ormas Islam dan juga tetap mengedepan upaya pendekatan koordinasi dengan semua instansi terkait. Upaya advokat, pendekatan, kemudian upaya diplomasi.
Kalau 3 itu memang sudah tidak adilnya, ya mau nggak mau upaya mobilisasi. Toh negara melindungi menyampaikan pendapat di depan umum itu sepanjang tidak ada tindakan kekerasan, tidak ada pengerusakan, memang negara yang menyuruh. Bahwa inilah alam demokrasi. Jadi jangan sampai demokrasi itu dikebiri, dimatikan. Yang saat ini sekarang ya hampir demokrasi itu sudah mulai dihilangkan. Negara kita negara. Dari Medan Area Kota Medan, Sumatera Utara, Kupas Tuntas 86 TV, Joni Suherianto mengabarkan.